Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya. Di video kali ini saya akan sharing seputar platform digital yang sangat booming saat ini, yaitu TikTok. Bagaimana kita bisa memanfaatkan platform TikTok ini untuk bisa mengembangkan bisnis yang kita jalankan. Oke teman-teman ya, di video kali ini spesial karena saya pribadi juga adalah salah satu orang yang awalnya mengenal dunia TikTok itu di awal tahun 2020 ya. Dan saya melihat platform digital ini adalah platform yang nggak jelas gitu ya. Apakah ada teman-teman yang juga memiliki perasaan yang sama seperti saya? Isinya cuma joget, goyang-goyang ya, buka aurat, dan intinya isinya tidak berfaedah teman-teman. Dan itu saya lihat bahwa TikTok ini nggak ada faedahnya sama sekali. Tetapi kurang lebih 3-4 bulan yang lalu saya melihat satu sudut pandang yang berbeda terhadap TikTok ini. Karena kita di rumah saja ya, di masa pandemi ini kita banyak sekali melihat ya di gadget kita, ternyata yang paling muncul dan paling viral adalah TikTok. Dan saya menemukan bahwa TikTok ini bisa kita maksimalkan, kita gunakan untuk bisa mendongkrak dan meningkatkan bisnis kita, khususnya di tengah pandemi seperti saat ini. Nah, langsung saja kita masuk ya. Teman-teman, sebenarnya saya semakin sadar bahwa tidak ada yang salah dengan platform TikTok. TikTok ini sama seperti Facebook, sama seperti YouTube, sama seperti Instagram yang kita miliki, di mana setiap platform itu bisa kita gunakan dengan banyak cara ya. Kalau Anda pakai sebagai hal yang negatif, akan jadi negatif. Kalau Anda pakai sebagai hal yang positif, Anda akan mendapatkan hal yang positif. Sama seperti pisau teman-teman, contoh ini pisau ya. Kalau Anda pakai pisau ini untuk memotong buah, itu manfaatnya positif. Tapi kalau pisau ini kita pakai untuk menodong orang ya, membunuh orang, itu pisau ini bersifat negatif. Menurut saya TikTok itu adalah sesuatu yang netral. Ketika kita netral, kita bisa fokus mau gunakan yang negatif atau yang positif. Alhasil saya belajar ya, mendalami tentang TikTok ini selama beberapa bulan terakhir, dan saya menemukan TikTok ini bermanfaat untuk kita dan juga Anda yang sedang mengembangkan bisnis atau apapun yang Anda kerjakan saat ini supaya bisa meledakkan secara online ya. Di dalam TikTok saya menemukan ada 3 konten besar. Yang pertama itu adalah konten entertain ya, hiburan seperti joget-joget atau nyanyi-nyanyi yang mungkin membuat orang terhibur ya, atau melawak ya, atau joke dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada konten educate ya, atau sharing seputar tips and trick. Kemudian juga ada tutorial ya, intinya mengedukasi, sharing hal-hal positif kepada banyak orang. Dan yang ketiga adalah content selling atau jualan. Nah, sebelum kita mau aktif di TikTok ya, pastikan Anda tahu goals Anda di TikTok ini apa. Kalau saya secara pribadi, saya menggunakan TikTok ini untuk yang kedua dan yang ketiga, yaitu untuk mengeducate ya, sharing sesuatu yang positif, dan ujung-ujungnya adalah selling atau jualan. Bagi Anda yang punya bisnis, tentunya ini Anda inginkan mendongkrak omset penjualan Anda ya. Mari kita lanjut ya. Untuk kita bisa memaksimalkan TikTok ini, kita harus mempelajari atau mengetahui lebih dalam tentang algoritmanya. Setiap platform itu pasti ada algoritmanya. Dan saya baru sadar, saya belajar dengan beberapa guru-guru yang mengajarkan di mentor-mentor online di media sosial ya, atau di platform online ya, tentang TikTok ini. Saya baru sadar bahwa TikTok ini bukan media sosial teman-teman, tetapi TikTok ini adalah platform distribusi konten. Sehingga kita harus mengisi TikTok kita dengan konten-konten yang sifatnya positif, yang bermanfaat lebih banyak orang. Itu catatan penting ya. TikTok ini bukan sosial media, tetapi platform distribusi konten. Mirip seperti YouTube yang isinya video, cuman bedanya kalau YouTube itu durasinya bisa panjang, tetapi TikTok itu hanya 15 detik sampai 1 menit. Ya, dan dengar-dengar terakhir ini sudah bisa masuk ke dalam 3 menit ya. Tetapi at least umumnya kita itu 15 detik sampai 1 menit. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkannya? Karena platform distribusi konten, kita harus berpikir keras bagaimana kita sebagai pebisnis bisa membuat konten-konten yang menarik. Nah, ketika kontennya menarik ya, ini yang penting. Kita masuk dalam TikTok adalah kita harus buat konten yang menarik ya. Konten yang menarik, kontennya bagus, ini berakibat orang yang nonton banyak ya, sehingga views-nya tinggi.
Oke, ketika views-nya tinggi, ini berdampak following rate atau orang yang follow akun kita itu semakin besar. Nah, ini yang kita mau cari, teman-teman. Dan ketika following kita banyak, oke, kita akan mendapatkan satu funneling atau mengarahkan follower kita untuk call to action ke dalam link bio yang kita sudah pasang di dalam profil TikTok kita. Entah kita mau lempar ke website kita, atau masuk ke dalam WA kita, atau masuk ke dalam landing page kita, terserah apapun caranya, intinya adalah konversi orang itu langsung masuk ke dalam bisnis kita. Dan kalau tujuan Anda adalah jualan, tentunya jualan Anda akan lebih laris dan manis, ya, omset Anda akan meningkat. Bukankah ini yang kita mau sebagai seorang pengusaha di dunia online, ya, supaya Anda bisa meningkatkan bisnis Anda. Oke? Dan ya, bagaimana caranya konten kita khususnya di TikTok itu bisa FYP. Nah, banyak orang bilang, wah, saya sudah buat konten banyak segala macam, kok gak FYP ya. FYP ini kalau di Instagram mirip seperti explore, ya, dimana ketika kita posting konten kita itu langsung dibagikan ke lebih banyak penonton di luar sana dan orang itu nonton. Nah, kalau Anda pengen konten Anda FYP, ya, ada beberapa tips and trick untuk Anda yang saya juga pelajarin dan saya juga terapkan ke dalam akun TikTok saya. Dan beberapa waktu kemarin, ya, sejak awal tahun 2021 ini, banyak sekali video saya yang masuk FYP. Kok bisa? Ternyata ada ilmunya, teman-teman. Yaitu Anda harus membuat sebuah video yang 3 detik sampai 5 detik pertama itu membuat penonton Anda itu tertarik, sehingga orang itu akan stay nonton video Anda sampai selesai, sampai 1 menit atau sampai terakhir, ya. Dimana ketika 3 sampai 5 detik pertama Anda berhasil menghook, ya, membuat perhatian penonton Anda dan nonton sampai selesai, Anda akan diberikan kepada penonton-penonton berikutnya. Jadi konten Anda ini akan dilempar ke lebih banyak orang lagi dan Anda akan mendapatkan satu video Anda yang viral, teman-teman. Oke? Itu kuncinya. Nah, kalau konten Anda belum viral, berarti bisa dipastikan, ya, 3 sampai 5 detik pertama itu tidak menarik. Bayangkan aja, Anda nonton TikTok, kalau ada satu video yang tidak menarik, Anda pasti scroll, betul nggak? Scroll. Nah, kalau Anda nonton video yang berhasil sampai selesai, pasti yang pertama itu membuat Anda tertarik. Itu kuncinya, teman-teman. Sehingga ini akan berlanjut kepada algoritma yang lain, ya. Karena dalam TikTok ini juga ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan, ya. Yang pertama tadi adalah orang menonton sampai selesai, ya. Watch time. Ketika watch time-nya tinggi, pasti kalau menarik akan mendapatkan like yang banyak. Setuju nggak? Ketika like-nya banyak, akan mendapatkan komen yang juga lebih banyak. Kalau orang merasa itu bermanfaat, akan dengan sukarela nge-share, ya, atau share kepada teman-temannya. Ya, setelah share, kalau itu dirasa penting, akan di-rewatch ulang. Ketika Anda, ya, like-nya banyak, komennya banyak, share-nya banyak, watch time-nya tinggi, dan rewatch-nya banyak, video Anda akan viral, teman-teman. Saya mendapati, ya, ada beberapa video saya, ya, belakangan ini, mungkin saya akan tunjukkan contohnya, ya. Satu video saya buat, ya, ini konten dalam bentuk edukasi atau sharing inspirasi motivasi dalam bentuk cerita, ya. Dalam 1 hari atau 24 jam itu tembus hampir 800.000 view. Ini belum pernah terjadi di tempat media sosial saya yang lain, teman-teman. Dan ini baru terjadi dalam akun TikTok saya. Dan saya melihat ini satu hal yang luar biasa untuk kita gunakan untuk perkembangan bisnis kita. Apalagi kalau Anda mau melakukan branding, ya, personal branding atau produk branding, Anda juga bisa gunakan akun TikTok ini secara positif. Dan yang perlu Anda ketahui bahwa di sini TikTok ini berbeda dengan Instagram atau Facebook, dimana ketika Anda like sesuatu, contoh Anda suka olahraga, gitu, ya, konten-konten yang seputar olahraga akan dimunculkan kepada Explorer atau timeline Anda. Setuju nggak? Tapi di TikTok ini merupakan satu platform yang memberikan diversifikasi konten. Jadi kalau Anda sukanya konten olahraga, memang tidak semuanya olahraga yang muncul, tetap joget-joget akan keluar, ya. Tips and trick juga keluar, edukasi keluar, entertain juga keluar, lebih lebih bermacam-macam, teman-teman. Karena TikTok ini memberikan satu konsep bahwa manusia ini sukanya itu beraneka ragam. Kan bosan juga, ya, kalau kita nonton motivasi yang keluar motivasi terus, betul nggak? Tentunya akan ada hiburan. Nah, itu yang dilihat oleh TikTok. Loh, Pak, saya kan kepinginnya mendapatkan hal yang positif. Kalau yang munculnya joget-joget gimana? Ya sudah, scroll aja, selesai kan? Nah, seperti itu. Oke, jadi teman-teman, itulah yang saya pelajari tentang TikTok.
Dan apalagi ya, di tanggal 1 Januari 2021, TikTok ini membuat satu gebrakan yang luar biasa yang membuat saya lebih fokus di TikTok saat ini ya, untuk mengembangkan bisnis saya dan lain sebagainya, karena penonton di TikTok itu dibayar ya. Anda nonton, Anda dapat duit ya. Anda share TikTok kepada teman Anda dan teman Anda download, Anda juga dapat duit. Anda live di TikTok, Anda juga akan dapat duit. Jadi TikTok lagi bakar uang gede-gedean teman-teman. Kalau kita tidak manfaatkan ini dengan baik, saya yakin Anda ketinggalan. Tapi yang paling penting sebagai pebisnis, bukan itu yang jadi hal utama ya, mau dapat uang secara itu bukan, tetapi bagaimana kita bisa membuat konten yang bagus ya, kemudian views-nya tinggi, following rate-nya besar, follower Anda semakin banyak. Yang paling penting adalah call to action-nya. Orang itu membeli produk kita atau berdampak positif terhadap bisnis kita ya. Apakah Anda punya pemikiran sama dengan saya tentang TikTok? Kalau Anda punya pemikiran berbeda, silakan tulis di kolom komen ya, kita bisa sharing di video berikutnya. Dan bagi Anda yang hari ini ragu-ragu apakah TikTok ini adalah platform yang luar biasa, saya yakinkan kepada Anda segera masuk sekarang juga, karena ini timing yang luar biasa. Oke, semoga sharing singkat pada video kali ini bermanfaat. Sukses untuk kita semua dan selalu salam hebat luar biasa.